Ya, saya minta tampil ke depan. Sekali lagi, peserta dengan nomor undian 3. Saya minta tampil ke depan. Maju. Maju. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan. Ya, ini Oce ya? Oce. Oke Oce, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nagautun. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati Ibu Bapak para tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Nagautun. Yang saya kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yosefina Urep Bukan, biasa disapa dengan Uce. Saya perwakilan dari kelas 9A membawakan sebuah monolog yang berjudul Buah Motivasi. "6.20 Simon melangkahkan kaki dari rumah sambil tersenyum pada pagi yang menyapa. Simon melangkahkan kaki perlahan menikmati bunga yang bermekar riang, dedaunan yang masih tersimpan seperti embun. Sambil tersenyum menyapa orang yang menyapu setiap lorong yang Simon lewati dengan riang. Simon terhenti sejenak mendengar suara yang menyapa dari belakang. Simon, tunggu saya. Sambil berbalik, Simon menjawab, "Ya." Ternyata Lucy yang menyapa Simon. Saat berjalan bersama di lorong tersebut, siswa putih biru pun keluar dari setiap lorong dengan tersenyum. Saat berjalan, Lucy pun bercerita, "Simon, kau tahu belum? Tadi malam itu ada orang yang berkelahi. Benarkah? Itu dengar. Siapa mereka?" Saking serunya bercerita, ketika hampir mendekati gerbang, Simon pun tersandung pada sebuah batu yang tak dilihat Simon. Berdosa sekali kau menyebut Tuhan Punama. Kata Lucy sambil tertawa. Saat bersandung, buku-buku Simon terlempar dan terjatuh. Mereka pun memasuki gerbang untuk mengikuti apel. Setelah apel selesai, mereka memasuki ruang kelas. Simon dan Lucy adalah siswa kelas 9A dengan karakter yang berbeda. Di saat itu juga, Kak Theo ialah guru IPA yang akan memasuki ruang kelas mereka. Dalam batin, Simon berkutik sejenak. Seandainya dia datang, tanya bilang, "Kemarin sore siapa yang tidak datang ke sekolah? Saya jujur kah tidak Isap." Mereka pun memberi salam. Sebelum duduk, Patel langsung bertanya
dengan nada emosi. Siapa yang kemarin sore tidak datang ke sekolah? Maju. Simon langsung mendatangi Lucy yang akan meneriaki namanya yang jelas bukan. Mateo memanggil sekali lagi. Maju yang tidak datang. Akhirnya Simon diganti oleh Ivan. Di hari-hari berikutnya seperti itu terus berulang-ulang. Hingga suatu hari Simon pun bangun terlambat pada pukul 6.15. Simon segera berlari menuju kamar mandi dengan tergesa-gesa. Sesampainya di gerbang, ternyata Simon sudah terlambat. Ketika berdiri di gerbang sambil melihat Lucy yang mengikuti apel memberi isyarat. Geser, ada bakso. Geser, ada bakso. Di saat itu, melangkah yang pertama terhenti dengan sebuah tangan yang menarik dia kembali. Ternyata dialah Mateo. Sambil menarik Simon, Mateo memarahi. Sini kau, saya sudah pukul kau berulang, tidak berhenti. Simon ditarik Mateo ke lapangan. Simon disuruh Mateo untuk berlutut sambil melihat malu pada teman-teman yang mengikuti apel, terutama Lucy. Ketika sedang berlutut, dengan nada pelan Mateo memarahi Simon sekali lagi. Kau ini benar anak nakal ya? Cukup baik sekali kau punya. Nah, oke itu bagus. Memalukan sekali. Disitulah Simon merasakan malu. Setelah apel selesai, Mateo memberikan izin kepada Simon untuk memasuki ruang kelas. Ketika mereka memasuki ruang kelas, Mateo pun ikut masuk. Mereka memberi salam dan ia membalas dengan mempersilakan mereka duduk. Dengan menarik napas sejenak, Mateo mulai berbicara. Simon, kau ini belum nakal sekali. Saya tidak mau tahu kau punya nama di gedung juara satu hari ini. Ini terlambat juga kau juara satu, Alfa juga juara satu, Pola juga juara satu. Jadi apa kau? Banggakan orang tua sedikit kasih. Tidak alfa, tidak datang terlambat, tidak bolos lagi. Bukan macam preman. Simon nengok jadi apa itu? Mateo terus mengeluarkan kata-kata yang mulai menyadarkan Simon dan memotivasi. Dari kata-kata Mateo tersebut, Simon mulai tergerak dan termotivasi. Simon juga tidak datang terlambat lagi, tidak bolos lagi, dan tidak alfa lagi. Simon juga sempat merapikan pakaian dan menggunakan parfum sehingga dia masuk ke gerbang itu. Simon mulai berkarya dengan membuat sebuah puisi dan menempelkannya di manis sediakan dan hingga suatu hari
Setiap pulang sekolah, ia menyibukkan diri dengan berkreasi, membuat hingga hari pameran tiba. Simon membawa hasil karyanya ke sekolah. Tadeo pun terkejut sambil berkata, "Kau ini nakal-nakal tapi baca baik besar dengan kau."